Shalom Fuse Family, saya Franz dari Fuse Purify, dan hari ini saya akan membahas tentang perfection imitating Christ. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke, so ngomongin tentang perfection, konteksnya berbeda ya dengan perfeksionis. Jadi kalau perfection di sini ini lebih ke konteksnya adalah in the pursuit of excellence. Jadi berbeda dengan perfeksionis ya. Artinya apa? The pursuit of excellence itu artinya adalah kita memiliki tekad atau niat untuk mencapai melakukan suatu hal dengan sebaik mungkin ya, dengan segala effort yang kita punya. Ya, itu berbeda dengan perfeksionis karena kalau kita ngomong tentang perfeksionis, artinya itu ngomongin tentang bagaimana kita bisa mencapai suatu hal tetapi dengan segala cara ya, maksudnya in a good ways or in a bad ways, jadi kayak dengan segala cara harus dilakukan dengan sempurna ya. Tapi kalau dalam konteksnya in pursuit of excellence, itu artinya adalah dilakukan dengan sebaik mungkin ya, dengan segala effort, dan yang paling penting adalah dengan motivasi yang benar ya. Tadi di ayat Matius 5:48 dibilang haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang sorga adalah sempurna ya. Sempurna di sini yang dimaksudkan bukanlah kita setara dengan Allah Bapa, atau bukan kita setara dengan Tuhan, tapi kesempurnaan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa memiliki hidup yang sempurna sama seperti teladan kita, yaitu Yesus ya. Karena manusia itu tidak mungkin punya level yang sama dengan Tuhan ya, tapi Allah Bapa melalui putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mana dia datang sebagai manusia, dan ketika dia hidup ya, dalam perjalanan hidupnya, disitulah Tuhan menuntut kita untuk menjadi sempurna ya. So hidup sempurna yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus Yesus ya, in the pursuit of excellence ya. Karena dikatakan di sini kesempurnaan yang Tuhan anggap itu bukan bagaimana kita punya hidup yang always fine, yang semuanya serba baik-baik saja, enggak seperti itu ya. Karena Yesus pun dalam kehidupannya juga mendapatkan banyak tantangan ya, banyak struggle, banyak pergumulan di dalam hidupnya. Bahkan sampai menjelang akhir hidupnya aja dia masih bergumul dengan tantangan terakhirnya, yaitu adalah mati di kayu salib. So kesempurnaan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu bukan hidup yang gampang, bukan hidup yang mudah ya, bukan hidup yang serba baik-baik saja, tetapi hidup yang penuh tantangan, tetapi di dalam tantangan itu ada Tuhan di dalamnya ya. So di mana Tuhan bilang kesempurnaan, hendaklah kita sempurna, baiklah kita mencontoh bagaimana teladan Kristus dalam kehidupan kita ya. Kemudian berbicara tentang imitating Christ atau meniru atau mengikuti Kristus ya. Kalau bilang meniru, aku lebih suka ngomongnya adalah mengikuti teladan ya. Dan sini teladan yang kita contoh adalah teladan Kristus ya. Teladan Kristus apa yang bisa kita tiru, teladan apa yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita ya. Semuanya tertumpah di dalam firman Tuhan ya. Kita bisa baca kebenaran firman Tuhan karena di dalam Injil sendiri dikatakan perjalanan Kristus dari mana dia dilahirkan, dinubuatkan dari lahir hingga dia tumbuh dewasa, hingga pada dia melayani sampai akhir hidupnya, sampai dia mati di kayu salib dan dibangkitkan, itu semua kita bisa baca. Dan teladan kehidupan Kristus yang bisa kita contoh adalah bagaimana Tuhan menjalani kehidupan dia bersama dengan murid-muridnya, dan dia membagikan value daripada Bapa ya. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia taat kepada perintah Bapa, dan itu semua yang dilakukan Kristus dalam kehidupannya. So itulah yang harus kita tiru, yaitu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi apa yang Tuhan lakukan selama kehidupannya, itu juga yang harus kita lakukan ya. Kalau kita pernah dengar istilah what would Jesus do ya, WWJD, dan itu adalah istilah yang bagus ya kalau menurutku, karena dalam hal apapun ya, kita berpikir seperti Kristus berpikir ya. Kristus di akhir hidupnya, bagaimana dia begitu takut menghadapi salib ya, tapi dia berdoa kepada Bapa dan dibilang bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Artinya
ketika Yesus hidup, dia tidak melakukan hal yang menurut apa yang dia mau, tapi melakukan apa yang Bapaknya kehendaki. Ya, so kehidupan yang berdasarkan dengan ketaatan kepada Kristus itu yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kehidupan kita, ya. Dan kita dituntut untuk bisa mengikuti teladan Kristus, ya, menyerupai Kristus dan meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya, dalam kehidupan kita. Dan yang namanya kita bisa mengikuti teladan Kristus itu tidak jauh dengan yang namanya pengenalan. Ketika kita mau meniru seseorang, kita mau mengikuti teladan seseorang, kita harus kenal dulu pribadinya seperti apa. Ya, ketika kita kenal seseorang, kita ngobrol dulu dengan dia, biar kita bisa kenal orang ini seperti apa, ya, bagaimana pembawaannya, karakternya seperti apa, value-nya seperti apa. Dan dari situ kita belajar, dengan kita mengenal siapa pribadi itu, kita baru bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Ya, so untuk bisa meniru atau bisa meneladani Tuhan Yesus, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengenal Tuhan Yesus, ya. Karena pengenalan itu adalah tahap pertama, ya, sebelum kita masuk lebih dalam, ya, memiliki relationship yang lebih erat dengan Tuhan. Pertama kali kita harus mengenal Tuhan Kristus. Dan kenapa pengenalan itu penting? Ya, kita buka ayatnya di Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yesus bilang dia menyukai kasih setia, ya, dia menyukai kasih, dan dia juga suka dengan korban bakaran. Artinya apa? Pelayanan kita, persembahan kita, itu Tuhan suka. Ya, tapi di ayat ini dibilang apa yang melebihi daripada kasih setia dan korban bakaran atau persembahan kita, yaitu pengenalan akan Allah. Daripada pelayanan kita, ministry kita, ya, timbang persembahan kita, apa yang bisa kita beri kepada Tuhan. Yang benar-benar Tuhan rindukan di tempat pertama adalah bagaimana kita mengenal Dia pribadi lepas pribadi. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, siapa Tuhan di hidup kita, dan bagaimana Dia bertahta dalam kehidupan kita, itulah yang Tuhan rindukan daripada kita. So, tahap pertama daripada mengikuti teladan Kristus adalah kita harus mengenal dulu siapa pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengenal siapa Dia, makanya kita akan mengerti siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana Yesus bisa berdampak dalam kehidupan kita. Ya, so the perfection, ya, kesempurnaan, the pursuit of excellence, bagaimana kita mengejar excellence itu dengan cara kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Dan melalui Tuhan Yesus kita dibantu, karena kita yakin kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri, ya, hanya melalui kekuatan Tuhan, ya, hanya melalui pertolongan Tuhan kita bisa dikuatkan, kita bisa dimampukan, kita bisa disanggupkan untuk bisa melewati apapun dalam kehidupan kita. So, perfection, imitating Christ, belajar tentang bagaimana kita bisa meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. So, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita, bisa jadi rema dalam kehidupan kita, dan kiranya firman ini boleh terus ada di dalam hati. So, thank you guys. Yesus memberkati.